Selamat datang di Jam Malam. Untuk cerita kali ini, gue mau menceritakan tentang pengalaman yang dibagikan oleh Zain. Pengalaman ini dia alami di tahun 2013 yang membuat Zain tidak bakal lupa. Berikut kisahnya. Kisah ini berawal saat Zain selesai kuliah dan di sana Zain dan teman-temannya merencanakan untuk pergi ke puncak. Mereka berjanji untuk bertemu sekitar jam 10 malam. Awalnya mereka ingin pergi dengan beranggotakan 10 orang. Namun di tengah perjalanan 2 orang temannya tidak bisa ikut karena ada masalah keluarga. Tepat jam 10 akhirnya 8 orang beserta Zain telah tiba di depan kampusnya dan telah siap untuk melakukan perjalanan ke puncak. Mereka melakukan perjalanan sekitar jam 10:15 dari Jakarta dan tiba ke puncak sekitar jam 2 malam. Namun sekitar jam 2 malam ia tidak langsung ke lokasi yang berada di Cianjur di daerah Cimacan. Mereka memutuskan untuk menunggu pagi di sekitar Puncak Pas. Karena mereka membooking villa tersebut dimulai dari hari Jumat dan selesai di hari Minggu. Oleh karena itu mereka menunggu pagi di Puncak Pas. Setelah pagi, mereka memutuskan untuk langsung ke villa karena mereka sudah mulai ngantuk dan lelah. Setelah sampai di villa, Zain kaget karena villa yang dibooking oleh temannya itu ternyata sepi, tidak ada orang berjualan. Walaupun ada warung, warung tersebut juga tutup. Namun semua itu tidak menjadi kendala buat teman-teman Zain yang berniat untuk bersenang-senang. Setelah sampai di villa, kemudian Zain menanyakan temannya yang membooking villa tersebut. Emang villanya seperti ini ya, kotor? Kok kayak nggak ditempatin? Temannya mengangguk dan menjawab, iya, villanya kayak nggak ditempatin gitu, tapi lumayan lah, kan murah, jawab temannya. Kemudian setelah itu masuki senja, mereka pun bergegas untuk pergi berkumpul karena mereka dipecah menjadi 2 kelompok, satu kamar berisikan 4 orang. Setelah berkumpul dan menghabiskan malam bersama sekitar jam 2 malam, mereka memutuskan untuk tidur. Namun Zain masih memiliki curiga. Ia tidak bisa tertidur karena merasakan ada yang janggal, terutama di bagian depan villa tersebut terdapat musola dan pohon yang besar. Namun yang menjadi kecurigaan Zain, musola tersebut seperti tidak terpakai dan tidak pernah ada yang menempati untuk sholat di sana. Akhirnya apa yang dicurigakan oleh Zain terbukti. Setelah Zain merebahkan badannya, tapi tidak tertidur, menatap langit-langit, Zain pun mendengar suara orang berjalan di depan villa tersebut. Seperti orang yang sedang dikejar-kejar oleh perampok.
Zen tidak menggubrisnya, dan Zen berharap itu hanya halusinasinya saja. Kemudian tidak lama Zen mendengar seperti orang tertawa di bagian depan juga, di sekitar musola tersebut. Karena Zen tidak berani keluar untuk melihatnya, akhirnya Zen hanya memendam dan menyimpannya, berharap bisa tidur lebih cepat. Karena Zen sudah merasakan ketakutan. Setelah pagi, Zen berusaha biasa saja karena takut teman-teman yang lain tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Kemudian di pagi hari, Zen mulai biasa-biasa saja, seperti tidak ada apapun dan kendala apapun, dan tidak menanyakan teman-temannya. Semua berjalan seperti saat pertama mereka datang. Kemudian berlanjut di malam kedua, Zen pun ingin melakukan sholat Isya. Tapi karena air di villa mati, akhirnya Zen memutuskan untuk pergi ke musola yang ada di depan villa tersebut. Itu sekitar jam 10 malam, Zen bersama temannya pergi untuk sholat berjamaah. Namun, belum sampai di musola tersebut, Zen sudah dibuat kaget karena Zen melihat sesosok wanita sedang duduk di atas pohon, dan hanya Zen yang bisa melihat penampakan tersebut. Kemudian dengan perasaan ketakutan, Zen akhirnya berkata, "Kita cabut aja yuk, nunggu air nyala aja di villa." Dan mereka sepakat untuk pergi ke villa tersebut tanpa melanjutkan untuk sholat. Zen pun semakin ketakutan dan berharap segera bertemu pagi, dan akhirnya mereka pulang. Namun setelah sampai di kamar, Zen mendengar suara temannya bahwa airnya sudah menyala. Kemudian Zen langsung bergegas sholat dan berharap bisa tidur dengan cepat. Namun ketika Zen ingin tertidur, Zen berusaha melihat lagi ke depan villa tersebut, dan Zen dibuat kaget karena wanita yang ada di atas pohon tersebut sudah tidak ada. Wanita dengan kaki menjuntai, rambut panjang, dan menunduk seperti orang menangis. Kemudian setelah Zen pastikan sudah tidak ada wanita tersebut, akhirnya dia pergi ke kamar untuk tidur. Namun setelah Zen sampai di kamar, hanya Zen yang tidak bisa tertidur, sedangkan teman-teman yang lain sudah tertidur lelap. Setelah itu, Zen mengulangi apa yang dilakukannya di hari sebelumnya. Dia hanya menatap langit-langit, berusaha dapat tidur dengan cepat. Namun, kaget bukan kepalang setelah Zen menatap langit-langit. Seperti ada wanita yang jatuh dari langit-langit tersebut dan menatap wajah Zen sambil menangis. Zen teriak pun kepalang dan akhirnya membangunkan teman-teman di sebelahnya. Zen berkata, "Ayo kita kumpul dengan teman sebelah. Tidak apa-apa kita berdesak-desakan, tapi saya bisa tidur." Zen ketakutan, panik karena hanya dia yang bisa melihat wanita tersebut. Kemudian setelah itu temannya menuruti keinginan Zen untuk tidur bersama-sama dengan teman di sebelah kamarnya.
Teman Zen yang ada di kamar sebelahnya juga belum tertidur. Ternyata teman Zen tersebut melihat apa yang dilihat oleh Zen. Akhirnya mereka berdelapan tidak bisa tidur dan menunggu pagi dengan keadaan masih belum tidur. Kemudian setelah pagi baru Zen menceritakan apa yang dialami. Zen berkata, Zen mendengar suara wanita berjalan seperti terburu-buru karena dikejar oleh orang. Kemudian temannya pun berkata, ia mendengar hal yang sama, tapi karena takut teman-teman yang lain tidak nyaman, akhirnya mereka diam saja. Kemudian Zen juga berkata, melihat wanita yang ada di musola sedang duduk sambil tertunduk. Temannya pun berkata hal yang sama. Setelah pagi dan mereka sudah siap untuk pulang, Zen memutuskan untuk ke warung yang ada di depannya. Ternyata warung tersebut buka. Tukang warung berkata, "Ah, kok berani nginep di villa tersebut?" Zen seperti orang-orang yang tidak mengerti apa-apa kemudian menanyakan, "Memang kenapa, Bu?" Di villa itu sering terjadi hal yang aneh, karena villa itu dulunya pernah dijadikan tempat pembunuhan gadis. Tepat di bawah pohon tersebut gadis itu ditemukan. Zen kaget bukan kepalang. Kemudian ibu warung pun berkata, apalagi kalau penghuninya laki-laki, pasti dia senang sekali. Setelah mendengar cerita tersebut, Zen membeli makanan dan kembali ke villa dengan perasaan kaget. Sekitar jam 8 pagi, akhirnya Zen dan teman-temannya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Dan pengalaman ini mungkin tidak akan dilupakan oleh Zen. Sekian cerita malam ini. Selamat malam.